Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardiana, jurusan Bisnis Digital Universitas Muhammadiyah Sinjai. Saat ini saya akan melakukan wawancara sebagai bagian dari ujian tengah semester mata kuliah Marketplace. Tujuan utama dari wawancara ini adalah untuk mendapatkan pemahaman mendalam dan data primer mengenai dinamika interaksi serta pengalaman pengguna aktif Marketplace dari sisi penjual. Di era digital yang serba cepat ini, Marketplace telah menjelma menjadi tulang punggung perekonomian modern, bukan hanya sekedar platform jual beli, melainkan ekosistem kompleks yang merefleksikan perubahan fundamental dalam perilaku konsumen dan strategi bisnis. Lebih dari sekedar tempat bertemunya penjual dan pembeli, Marketplace adalah laboratorium sosial dan ekonomi raksasa yang menawarkan data, tren, dan dinamika interaksi yang tak terbatas. Sebagai jendela insight, Marketplace memungkinkan kita memahami bagaimana jutaan pembeli mencari kebutuhan dan bagaimana ribuan penjual berinovasi. Melalui wawancara ini, kami bertujuan untuk menggali pengalaman otentik dan wawasan mendalam yang akan memperkaya pemahaman tentang landscape bisnis digital saat ini. Baik, di sini saya sedang bersama narasumber sebagai seller di Marketplace. Apakah tidak apa-apa untuk direkam dan diwawancarai? Tidak apa-apa. Bisakah Anda memperkenalkan diri dan usaha Anda saat ini? Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Albiansyah. Umur saya 18 tahun dan saya tinggal di daerah Sinjai Utara. Seorang freelancer, saya bekerja desain grafis dan juga jasa batik. Saya biasa membuat poster, logo ataupun pamflet. Dan saya juga biasa joki tugas atau membuat tugas dalam berbagai bentuk file seperti PPT, Word ataupun Excel. Apa alasan Anda memilih berjualan di Marketplace dibanding dengan offline atau website sendiri? Marketplace memberikan saya akses untuk berjualan lebih luas lagi dan juga tentu alasan pembayaran lebih mudah dan keamanan, sehingga saya hanya fokus untuk melayani pelanggan. Marketplace apa saja yang pernah atau sedang Anda gunakan untuk berjualan? Untuk lokal saya menggunakan Shopee, lalu juga Tokopedia dan Facebook Marketplace. Dan juga untuk internasional saya menggunakan Fiverr dan juga aplikasi Upwork. Bagaimana proses registrasi dan persiapan awal berjualan di Marketplace? Bisa ceritakan pengalaman Anda? Persiapannya itu sangat mudah. Saya hanya perlu menyiapkan data diri, portofolio, dan deskripsi layanan saya. Yang menjadi tantangan adalah bagaimana cara saya mendeskripsikan layanan saya agar pelanggan tidak bingung. Kendala apa yang paling sering Anda hadapi saat pertama kali memulai? Kendala yang paling sering saya hadapi adalah membuat deskripsi layanan atau membuat deskripsi produk digital yang saya buat, sehingga pelanggan tidak bingung apa yang saya buat, serta agar membuat sebuah video atau video tutorial agar pelanggan yakin atau percaya dengan jasa saya. Bisakah Anda ceritakan pengalaman pertama kali dapat order, perasaan dan tantangannya seperti apa? Orderan pertama saya itu berasal dari teman saya sendiri. Saya mempromosikan barang saya kepada teman saya, lalu teman saya mengorder barang saya. Itulah orderan pertama kali saya. Tentu pada saat itu tuh saya gugup dan takut mengecewakan teman saya, tapi saya berusaha semaksimal mungkin untuk melayani teman saya. Yang jadi tantangan itu adalah komunikasi saya kepada teman saya agar dia percaya bahwa produk saya jelas dan layanan saya itu terjamin. Bagaimana cara Anda menentukan harga awal di Marketplace? Saya menentukan harga produk digital yang saya jual berdasarkan waktu pengerjaan, lalu tingkat kesulitan dan harga umum pasar. Lalu juga saya menghitung biaya operasional. Bagaimana cara Anda menentukan harga produk di Marketplace? Cara saya menentukan harga produk di Marketplace adalah dengan menghitung waktu pengerjaan, lalu tingkat kesulitan, dan juga harga pasar pada umumnya. Lalu saya juga menghitung komisi di Marketplace dan biaya operasional. Apa strategi khusus untuk membuat produk Anda menonjol di Marketplace?
Saya mengandalkan portofolio yang rapi, lalu juga deskripsi layanan produk yang jelas dan agar pelanggan tidak kebingungan, lalu juga melakukan layanan secara profesional dan fast respon. Pernahkah Anda mengalami kegagalan dalam strategi penjualan? Bagaimana mengatasinya? Pernah. Pada saat itu saya masih kurang responsif saat ada yang memesan, lalu juga membuat portofolio seadanya, sehingga layanan saya itu sepi. Saya memperbaikinya dengan memperkuat atau memperbaiki branding saya, lalu juga berusaha untuk fast respon atau mempercepat respon kepada pelanggan, lalu juga memperbaiki portofolio saya agar lebih jelas, rapi, dan agar pelanggan tidak kebingungan. Seberapa sering Anda update produk atau stok? Karena ini jasa, saya tidak mengupdate stok seperti barang fisik, tetapi saya teratur mengupdate deskripsi, lalu juga portofolio dan harga tiap bulan. Lalu juga mungkin saya mengupdate layanan saya seiring berkembangnya atau meningkatnya skill yang saya miliki. Bagaimana pengalaman menangani pertanyaan atau komplain pembeli? Bisa ceritakan contoh kasus dan cara menanganinya? Pernah ada pembeli yang melakukan komplain karena kurang puas karena hasil desain yang saya berikan salah persepsi, sehingga saya respon dengan baik. Saya revisi secara gratis, dan saya juga memberikan edukasi agar kesalahan yang sama tidak terjadi lagi, sehingga pelanggan itu puas dan memberikan ulasan yang baik. Ceritakan pengalaman paling berkesan dengan pembeli, baik positif ataupun negatif. Pengalaman paling berkesan saya dari sisi positif, saya pernah mendapatkan orderan dari teman saya, lalu teman saya sangat puas dengan hasil layanan saya. Lalu dia merekomendasikan layanan saya desain grafis kepada teman-teman yang lain atau keluarganya yang lain. Dan dari sisi negatif, saya pernah juga mendapatkan orderan, bukan teman saya, orderan dari luar. Pelanggan itu sangat kurang puas dengan layanan saya, karena dia merasa bahwa itu sangat tidak sesuai dengan ekspektasi dia. Tetapi saya memperbaiki respon saya respon dengan ramah, saya perbaiki kembali, saya buat pulang sehingga pelanggan merasa puas. Apa kebijakan Anda untuk mengembalikan produk atau refund? Pernahkah dan bisakah Anda ceritakan? Karena jasa bersifat digital dan sesuai permintaan, refund jarang terjadi. Tetapi jika memang ada kesalahan dari saya pribadi, saya siap melakukan revisi secara gratis dan diskon untuk sebagai rasa tanggung jawab saya. Fitur marketplace apa yang paling membantu? Fitur marketplace yang paling membantu adalah fitur chat dan ulasan pelanggan. Karena dari situ pelanggan dapat mengulas tentang layanan saya dan juga dapat mengkritik tentang layanan saya sehingga dapat membangun. Pernahkah Anda mencoba fitur promosi marketplace? Bagaimana dengan hasilnya? Saya pernah mencoba fitur promosi di Facebook Marketplace dan tentu hasilnya sangat baik, dapat memperluas jangkauan dan volume pemesanan, lalu juga menarik pelanggan agar lebih banyak. Menurut Anda, apa kelebihan dan kekurangan sistem komisi atau fee di marketplace? Kelebihannya tentu saja mempermudah kita dalam melakukan transaksi dan keamanannya yang sudah terjamin. Tetapi kekurangannya fee-nya yang cukup besar, sehingga kita harus pintar-pintar mengatur harga agar tetap mendapatkan keuntungan. Bagaimana pengalaman Anda menggunakan layanan logistik marketplace? Saya tidak menggunakan layanan logistik marketplace karena produk saya bersifat digital, tetapi saya mengirim produk saya melalui chat marketplace ataupun email. Apakah Anda pernah bekerja sama dengan pihak ketiga?
Tidak pernah, karena layanan saya itu bersifat digital, berbasis digital. Bagaimana mengatur packing produk agar aman selama pengiriman? Bisakah memberikan tips dan triknya? Saya mengemas produk digital saya dalam bentuk dalam bentuk rapi, dalam bentuk file zip yang berisi file hasil, lalu juga preview, dan juga tutorial dalam menggunakan file tersebut, dan tentu bebas dari file korup ataupun salah kirim. Apa tantangan terbesar sebagai penjual di marketplace saat ini? Tantangan terbesar saat ini adalah persaingan harga dari penjual yang menawarkan jasa serupa dan dengan harga yang lebih rendah. Apa tantangan terbesar sebagai penjual di marketplace saat ini? Tantangan terbesar saat ini adalah persaingan harga dari penjual yang menawarkan jasa serupa dengan harga yang lebih rendah. Bagaimana cara Anda menghadapi penjual lain yang menawarkan produk serupa dengan harga yang lebih murah? Saya menonjolkan kualitas, portofolio, dan juga layanan yang lebih profesional, dan tentu dengan branding yang lebih kuat. Sebagai nilai tambah, saya mengadakan revisi secara gratis dan komunikasi secara cepat atau fast respon. Pernahkah Anda mengalami penurunan penjualan secara signifikan? Apa penyebab dan solusinya? Pernah, pada saat masa-masa libur. Karena pada saat itu banyak siswa ataupun pelajar yang tidak membutuhkan jasa seperti itu. Tetapi saya tetap rutin promosi di media sosial dan juga mengupdate jasa saya agar lebih relevan. Apa dukungan yang paling diharapkan dari marketplace untuk UMKM? Saya berharap adanya pelatihan khusus untuk bisnis jasa digital, dan juga pihak marketplace dapat memperluas promosi agar jasa saya dapat lebih dilihat. Jika ada sesama penjual pemula yang ingin berkonsultasi, apa tips utama yang ingin Anda berikan? Tips yang akan saya berikan yaitu yang pertama, jangan ragu atau jangan takut untuk memulai. Bangun portofolio dari produk kecil, lalu juga terus belajar dan kembangkan skill yang dimiliki sesuai dengan bidang masing-masing. Lalu juga layani pelanggan sebaik mungkin, dan usahakan untuk mendapatkan ulasan positif, dan untuk ulasan negatif dapatkan pembelajaran dari ulasan negatif. Apa rencana pengembangan usaha Anda di marketplace ke depannya? Saya berencana untuk memperluas promosi layanan saya, lalu juga membuat ebook dan bundling jasa desain. Lalu juga saya ingin mengembangkan skill saya agar jasa layanan saya bisa terapkan secara internasional dan bukan hanya kepada orang-orang terdekat saya. Baik, saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber karena telah meluangkan waktunya untuk berpartisipasi dalam wawancara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.